the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Akhirnya saya berpikir ya sudahlah kalau gitu saya ganti tesis gitulah gitu ya. Jadi saya ganti tesis, tapi Pak Rektor bilang sebenarnya itu punya kamu itu bagus, tapi jangan di tesis lah, karena tesis itu kan harus ada nanti menjadi barang ini. Tapi bagaimana kalau kita bikinkan seminar gitu, jadi akan ada seminar tunggal, banyak dosen, banyak mahasiswa akan datang, dan saya akan mempresentasikan dan ada 2 buku yang sedang ramai di luaran sana. Ya. Buat kesempatan. Pada dasarnya kita selalu ya terutama misalnya kayak kami selalu merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Saya ambil dari Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini suatu firman Tuhan yang sangat memberi kekuatan kepada kami. Sehingga kemarin, hari Minggu kemarin kami, bagaimana kalau kita bawa, kayaknya Bapak kita ini rindu bertemu dengan teman-teman, rindu bertemu dengan para jemaat, sehingga kami menguatkan hati, meneguhkan hati, ayo kita bawa Bapak ke gereja gitu. Jadi kami doronglah dia ke gereja, ikut beribadah dengan kami. Pada awalnya memang ada rasa khawatir apa bagaimana nanti kalau dia tidak kuat sampai selesai ibadah gitu ya. Tapi luar biasa kami melihat sampai selesai ibadah dia bisa kuat di kursi roda, dan apalagi pada saat pulangnya itu banyak teman-temannya yang menyalami dia senyum, dia senang melihatnya. Nah, menurut saya itu adalah merupakan suatu penyertaan Tuhan, ada perkembangan yang baik gitu ya, yang diberikan Tuhan kepada Bapak kami di rumah ini. Jadi Tuhan itu luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Saya dasarkan satu ayat Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudaraku, jadi bukan hal-hal senang saja baru Tuhan bekerja. Justru hal-hal susah pun Tuhan bekerja. Kalau Ibu Nelly di sini sebagai guru, murid itu bisa naik kelas kalau ada ujian, ya. Makanya kamu harus ujian, kalau enggak naik kelas, kalau begitu ya. Nah, kita pun juga dalam hidup ini kita diberikan ujian-ujian, yaitu dalam sekolah kehidupan ini, dan kita mengalami ujian. Apakah ujian ini cara pandang kita sebagai hambatan hidup
atau jembatan untuk meningkat secara rohani. Nah, jadi saya sebagai hamba Tuhan selalu memandang sekalipun hal-hal sukar yang saya hadapi, ini jembatan untuk meningkatkan sesuatu hal, yaitu terutama rohani. Cara pandang saya seperti ini. Apa rencana Tuhan kalau Tuhan izinkan hal ini saya alami? Karena semua atas seizin Tuhan. Jadi saya berdoa lagi, Tuh, apa rencanamu di balik semua ini? Hal-hal yang sukar saya alami. Nah, akhirnya Tuhan memberikan jawaban-jawaban. Nah, kekuatan saya dalam melayani karena Tuhan memberikan jawaban-jawaban. Nah, jawaban inilah menjadi kesaksian saya. Bagaimana Tuhan berjanji, aku sekali-sekali tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membiarkan, tapi aku tetap beserta engkau sampai selama-lamanya. Janji Tuhan seperti itu. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, artinya bukan hal senang saja, hal sukar sekalipun janji Tuhan tetap nyatakan. Tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap bersama dengan orang-orang yang belajar supaya hidupnya meningkat secara rohani. Itu satu kesaksian pagi hari ini saya beri buat kita, makanya eh, tanggal 31 bulan ini diharapkan komunitas The Power of Love yang tinggal di Jabodetabek boleh hadir, ikut mengucap syukurlah atas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai hambanya. Tuhan berkati. Serahkan kembali kepada Ibu Tiara. Ada mungkin satu kesaksian yang disampaikan. Ibu Tiar, ya, buka mic-nya. Silakan Ibu Tiar. Sejahtera buat kita semua. Ya. Ya, kita bicara kesaksian. Ya, hidup kita ini memang penuh dengan kesaksian. Ya, sebab hidup kita dari hari ke hari adalah mujizat dari Tuhan. Ya, dan pada pagi hari ini juga kami tetap mengucap syukur bagaimana Tuhan menyertai, memberikan kekuatan terutama ya. Jadi saya pagi hari ini dasar ayat firman-Nya dari 1 Tesalonika ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin ya. Saya kemarin pelayanan di Tangerang ya. Itu dari pagi bagaimana saya harus stay melayani. Lumayan jarak dari tempat kami ke tempat saya melayani itu lumayan jauh ya. Nah, dan kami ada sedikit miss gitu. Nah, tapi saya merasakan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Ketika saya lihat jam, tinggal 1 jam lagi, wah ini udah 7:30. Sementara saya 8:30 harus sudah di tempat gitu. Saya WL di situ ya. Jadi saya harus bawa motor. Tadinya kan dijemput, rupanya nggak jadi dijemput. Harus bawa motor sendiri. Nah, kemudian saya berdoa dari rumah mau berangkat. Begitu dibilang tidak jadi dijemput, saya langsung bilang sama mantu, tolong keluarin motor. Motor dikeluarin, mereka hidupin dan saya bilang dalam nama Yesus berangkatlah dari rumah. Itu Bapak Ibu, saya udah berdoa, saya bilang Tuhan saya hari ini mau pelayanan. Bukan mau main-main. Saya percaya kau berjalan di depan dan saya mengikuti. Dan saya percaya waktu yang paling cepat
Itu yang Tuhan berikan bagi saya hari ini. Dan kendaraan sehat, karena jarang juga saya pakai kendaraan ini kan, jarang dipakai. Nah, kendaraan sehat sampai di tempat, kemudian juga jangan terlambat gitu kan, atau macet kan, yang kita ketakuti kan takut macet, sekarang ini macet di mana-mana. Nah, dengan iman saya melangkah, tapi sepanjang jalan saya sudah berdoa, saya sudah berbahasa roh. Pokoknya saya bilang, Tuhan, saya bukan mau main-main, ya, saya bukan mau gagah-gagahan, tapi hari ini saya mau pelayanan. Tuhan tahu isi hati saya, dan tibakan saya tepat pada waktunya.